Shalom dan selamat pagi pada kita semua. Baiklah, selamat beribadah di rumah sendiri, dan kita mau masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam kebaktian ini. Walaupun hanya melalui handphone, ada yang sambung di TV, tapi kita percaya, anggap saja macam gereja hari Minggu selalu kita sembahyang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau memberkati kami ya Tuhan dengan napas yang baru, dan kami dapat memuji, menyembah Kau pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau sediakan hari ini Tuhan untuk kami terus menyembah Kau, memuji Kau, mendengar firman-Mu, dan biar melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar itu dapat memberkati, dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau ingin ya Tuhan. Yang berdoa buat kebaktian hari ini, kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulai dengan kebaktian kita pada hari ini, mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8 hingga 9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit
saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengharapkan pagi ini kita berada dalam keadaan yang sehat dan baik, dan kita berada di dalam persekutuan bersama keluarga di rumah masing-masing. Nah, pada pagi ini saya mau berbicara melalui firman Tuhan, yaitu doa yang berhasil. Doa yang berhasil, ada beberapa hal yang saya mau bicarakan di sini, yaitu yang pertama, doa harus dengan disertai dengan kesungguhan untuk berdoa. Dan yang kedua, doa harus disertakan dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakin bahwa apa yang Anda telah doakan itu, seru dalam doa itu, yakin bahwa Tuhan telah mendengar dan akan memberkati saudara dan telah memberkati saudara. Jadi dua hal ini yang saya mau bicarakan pada pagi ini sebagai kunci doa yang berhasil. Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan sebagai dasar renungan kita di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Sekali lagi, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Jika Anda sudah dapat, saya akan baca di sini, kita sama-sama baca lebih baik, yaitu mengenai dengan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami masih boleh menyembah Engkau. Oleh kekuatan daripada kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berada di sini. Kami serahkan saat kami mendengar firman-Mu, saat kami merenungkannya, biar Tuhan akan mencurahkan kuasa-Mu, supaya firman-Mu tidak akan lewat begitu saja, tetapi akan kami terima, kami tanggapi, dan kami akan lakukan. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doa yang berhasil. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya karena dia mau menekankan bahwa doa itu harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Nah, ingat saudaraku bahwa doa itu bukanlah satu syarat, bukan prasyarat menjadi orang Kristen. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya akan menjadi orang Kristen, saya harus berdoa. Bukan begitu. Itu bukan prasyarat menjadi seorang Kristen. Dan juga doa itu bukan prasyarat untuk masuk di gereja. Kalau di gereja baru berdoa. Doa itu bukanlah suatu hafalan. Doa itu bukanlah dinilai daripada tutur kata ataupun bahasa dan sebagainya.
Tetapi doa itu adalah dinilai dari kesungguhan, dinilai daripada apa yang Anda serukan itu adalah berdasarkan daripada hati si pemohon di dalam doa itu. Nah, mari kita bandingkan. Demikianlah orang Kristen pada hari ini, saudaraku. Orang Kristen pada hari ini adalah diseru supaya dia menggunakan masa untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Disebut oleh Yesus siang malam di dalam ayat yang ke-7, karena Yesus menekankan bahwa doa harus dengan kesungguhan. Siang malam disebutnya. Apakah Allah tidak mengindahkannya? Apakah Allah tidak membenarkannya? Apakah Allah tidak mengabulkan seruhan doa orang pilihannya yang adalah menaikkan doa siang dan malam? Ini tekanan, ini penekanan Yesus. Dia tegaskan di dalam perkara ini. Doa harus dinaikkan dengan penuh kesungguhan, saudara. Nah, di China ada satu jalan terowong yang sejak sebelum zaman modern lagi. China negara itu belum lagi canggih pada waktu itu. Ceritanya begini, jalan terowong itu yang adalah bukit buat jalan di bawah bukit. Suatu kali ceritanya dulu begini, seorang datuk dia menggali dengan menyangkul dan pakai skop untuk melubangkan, membuat terowong di bawah bukit itu. Sebab semua orang kampung di sebelah bukit, mereka tidak ada air di kampung itu, tetapi mereka untuk mendapatkan air mereka harus naik bukit itu dan turun di sebelah menimba air, kemudian naik balik baru pergi ke kampung mereka. Jadi dipikirkan oleh datuk ini bahwa kalau bukit itu dibuat satu lubang menjadi terowong, mereka tidak payah lagi naik dan turun di bukit itu, tetapi mereka terus saja ikut di situ. Jadi dalam visinya itu dia mulai menyangkul, adalah suatu mustahil, sehingga dia menjadi julukan orang ramai. Masakan dia boleh menembuskan lubang itu ke sebelah, tetapi datuk ini tidak mengindahkan ulukan orang, dia terus menerus sehinggalah dia meninggal dunia. Terowong itu pun belum siap, tetapi kemudian diteruskan oleh anaknya. Anaknya juga meninggal dan tidak dapat menembuskan jalan terowong itu. Tetapi kemudian cucunya lagi yang menyambung pekerjaan itu sehingga tembus di sebelah. Barulah terbuka mata penduduk kampung bahwa rupanya visi seorang datuk itu yang pertama menggali kaki bukit itu adalah berhasil. Saudaraku yang kekasih, suatu hasil dari doa dapat kita terima atau dapat direalitikan apabila Anda naikkan dengan kesungguhan. Anda harus ada kesungguhan. Anda berdoa bukan hanya syarat atau doa itu hanya kau sebagai orang Kristen harus berdoa, bukan begitu. Tetapi harus ada kesungguhan. Kesungguhan untuk menaikkan doa itu kepada Tuhan. Itu adalah namanya doa yang penuh kesungguhan. Ini yang Yesus tekankan, supaya orang percaya tidak akan jemu-jemu di dalam hal berdoa, tetapi harus dengan kesungguhan. Ketekunan, kesungguhan itu sangat diperlukan oleh orang yang berhasil di dalam doa. Lalu yang kedua, doa harus disertai dengan iman. Ayat yang ke-8, Yesus berkata di sini dalam ayat 8 kira-kira begini. Kalau anak manusia datang, maksudnya dirinya,
Kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk kedua kali, apakah dia mendapati iman di bumi? Apakah kalau Yesus datang kedua kali, dia mendapati iman dalam keluargamu, dalam rumahmu? Apakah kalau Yesus datang, dia mendapati bahwa di dalam pribadi orang Kristen itu ada iman? Saudara, iman tidak dapat dinilai oleh seorang pemimpin Kristen. Pastor-pastor tidak dapat menilai iman jemaatnya, tetapi iman dinilai oleh Yesus. Yesus yang datang dan dia melihat apakah dia mendapati iman di dalam diri Anda. Awas saudara, iman bukan dinilai oleh orang tuamu yang sudah mendahulukan menjadi orang Kristen, tetapi iman dinilai oleh Yesus. Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Yesus yang menilai iman orang percaya, orang Kristen, bukan manusia, bukan sesama orang Kristen yang menilai. Sebab itu saudaraku yang dikasih, iman itu adalah kunci di dalam doa yang berhasil. Anda perlu dengan doa yang disertai dengan iman. Iman dalam bahasa asli ialah pistio, yang adalah perkataan pistio itu dari kata dapat diterjemahkan iman atau mempercayai, meyakini. Berarti Anda ada iman yang meyakinkan bahwa Anda sudah menerima apa yang Anda telah minta. Sebab itu doa harus disertai dengan iman. Apakah Yesus mendapati iman dalam diri Anda? Yesus yang menilai, bukan manusia, bukan orang tuamu, bukan pastormu, bukan pemimpin, tetapi Yesus datang untuk menilai iman. Tidak dapat dinilai melalui apakah saya datang ke gereja dan saya beriman. Bukan, tetapi iman dinilai oleh Yesus. Apakah kita berdoa dengan penuh percaya dan penuh dengan keyakinan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu perumpamaan ini seakan-akan Yesus membandingkan antara hakim yang lalim, jahat, tidak benar itu, tidak adil itu, dengan Allah di dalam Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kemurahan. Dia membandingkan daripada seorang hakim yang tidak ada perhatian terhadap seseorang pun, tidak menghormati seorang pun, dan dia membandingkan Allah yang penuh perhatian, penuh kasih karunia kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jauh beda saudara. Yesus mau menekankan bahwa kalau seorang hakim tidak menghormati orang lain, tidak memperhatikan orang lain, tidak mengindahkan orang lain, tetapi dia boleh mengabulkan permintaan seorang janda. Karena dia merasa bahwa dia selalu didatangi oleh janda itu. Dan dia tidak mau disusahkan lagi oleh janda itu. Sehingga dia mengabulkannya. Betapa jahatnya dia, tetapi boleh dia mengabulkan permintaan seorang janda. Betapa besarnya kasih karunia Allah di dalam Yesus, sehingga Yesus mati di atas kayu salib adalah bukti kasihnya terhadap kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah dia tidak memberkati doa Anda? Pikirkan Anda, pikirkan dalam diri Anda. Apakah dia tidak memberkati Anda? Apakah dia tidak mengindahkan doa seruhan Anda? Siang malam dinaikkan kepada dia. Tetapi kasih karunia Allah akan dinikmati oleh setiap orang percaya kalau kita ada kesungguhan dan kalau kita sertai dengan iman. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya menggunakan doa sebagai prasyarat, bukan doa dengan kesungguhan dan bukan doa dengan iman, sehingga kami tidak menerimanya. Saat ini Tuhan, kami sedar melalui firman-Mu. Tolonglah supaya Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami, supaya firman-Mu terus berbicara dalam diri kami. Anda diberkati.
karena kesungguhan Anda berdoa, karena iman Anda yang berdoa, Anda diberkati, saya diberkati. Karena kita dalam kesungguhan dan dengan iman di dalam Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tamu persembahan dijalankan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu korban syukurku. masuk dalam bahan doa pada pagi ini. Sekali lagi, mari kita berdoa untuk semua jemaat kita yang sakit. Baik di rumah sakit atau ada di sini, kita berdoa untuk mereka supaya mereka disembuhkan. Ingat, harus kesungguhan dan dengan iman untuk berdoa. Kita berdoa terus untuk Deacon Noot supaya terus dipulihkan, Deacon Pengamin supaya terus dipulihkan, Deacon Hakim terus dipulihkan. Kita berdoa juga untuk semua jemaat baptis di seluruh Sabah, bahkan semua orang percaya seluruh Sabah Malaysia ataupun seluruh dunia yang sekarang ini di kuarantin, sekarang ini dalam kesakitan dan sebagainya, supaya Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka, seterusnya memakai mereka menjadi saksi kepada banyak orang. Kita berdoa supaya COVID-19 ini segera dihentikan penularannya, tapi bukan kehendak kita melainkan kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk semua ekonomi jemaat Gereja Baptis Tawayari, jemaat Gereja Baptis Sunduran, supaya Tuhan memperhatikan dan memberkati.
Kita juga berdoa untuk rencana Gereja Baptis Tawayari untuk mendapat tapak dan membina gereja baru. Semua itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Dan jangan lupa kita berdoa untuk persembahan persepuluhan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu di dalam kasih karunia oleh kemurahan di dalam Yesus. Kami beranikan diri menaikkan doa ini di hadapan-Mu. Kuduskan kami supaya kami layak menaikkan doa ini Tuhan. Karena Engkau adalah kudus, sebab itu kuduskanlah kami. Kami berdoa menyerahkan semua bahan doa kami. Khususnya semua jemaat yang dalam keadaan sakit saat ini. Baik di hospital, di rumah sakit, atau ada di sini. Baik yang jemaat Gereja Baptis Tawayari maupun jemaat Gereja Baptis Sunduran. Kiranya Tuhan memperhati dan memberkati dengan kesembuhan. Khusus bagi Nood juga dalam hospital. Kiranya Tuhan Engkau melawat dia dan terus memulihkan dia, menyembuhkan sepenuhnya. Supaya dia bebas dari penyakit itu. Dan dia dapat melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Deacon Pengamin, kiranya Tuhan terus memulihkan dia, menguatkan dia untuk percaya bersandar kepada Tuhan, dan segala penyakitnya kami sembuhkan dalam nama Yesus. Deacon Hakim kami serahkan, sembuhkanlah dia dan pulihkanlah jantungnya sepenuhnya, dan biar dia dapat melayani Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua jemaat di seluruh Sabah atau di Malaysia atau amnya seluruh dunia. Orang-orang percaya dalam kuarantin, dalam kesakitan di hospital atau di rumah. Kami mau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Perhatikan mereka dengan kasih dan bebaskan mereka daripada penyakit COVID-19 ini. Dan biar mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa. Mohon belas kasihan dan kasih karunia Allah. Karena hanya Tuhan Yesus mampu dan sanggup untuk menghentikan COVID-19 ini di muka bumi. Kiranya Engkau berkenan untuk menghentikan penularan COVID-19 ini dalam nama Yesus. Dan biar semua orang bebas dan memuliakan nama Tuhan. Tapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa Bapa di surga untuk rencana Gereja Baptis Tawayari untuk membina gereja baru. Kiranya Tuhan Engkau mendahului kami dalam semua rancangan itu. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah lebih indah daripada rencana kami. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan dan mendahului kami. Kiranya nama-Mu terus dipermuliakan. Kami berdoa Bapa di surga untuk budak-budak sekolah yang akan turun bersemuka pada hari Senin ini. Kiranya Tuhan mendahului mereka, menyertai mereka, jauhkan daripada bahaya coronavirus. Tapi kami hancurkan coronavirus itu dalam nama Yesus. Dan biar Yesus dimuliakan. Kami berdoa Bapa di surga untuk persembahan persepuluhan sebentar tadi yang telah kami persembahkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerimanya dan memberkatinya. Setiap tangan yang telah menghulurkan persembahan persepuluhan ini, berkatilah dengan kasih karunia-Mu dan berkati pekerjaan, pelayanan dan persekolahan mereka, kehidupan rohani, jasmani, kesehatan dan tenaga mereka. Berkati juga orang yang tidak dapat memberi karena kekurangan, beri kecukupan supaya kami sama-sama menyokong pekerjaan Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena dari mula persekutuan ini sehingga pertengahan dan akhir Engkau telah menyertai kami. Suraikan kami dengan penuh kasih karunia. Kami tutup acara ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.